Bab 091 Mercedes siapa itu di lantai bawah. Di ruang pribadi tertinggi Yinzhuang KTV, Lo Ani, Han Jingting, dan selusin lainnya bersenang-senang menyanyikan isi hati mereka. Ani, sepertinya kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, benar-benar mentraktir kami bernyanyi di tempat yang megah. Seorang gadis dengan kuncir kuda kembar tampak sangat bersemangat. Namanya Zhongling, dan bersama dengan Guru Wirui yang berpakaian modis di sampingnya, mereka berteman baik dengan Lo Ani dan Han Jingting dari masa universitas. Menghadapi kamar pribadi yang berkilauan dan gemerlap, Guru Wirui juga terpesona, matanya bersinar kegirangan. Kamar yang bagus pasti sangat mahal. Sejauh yang saya tahu, harga Yinzhuang KTV termasuk yang paling mahal di kota Huai. Terakhir kali saya dan beberapa teman berkumpul, kami hanya menggunakan kamar biasa terkecil dan harganya masih lebih dari 3.000. Pembicaranya adalah pacar Guru Wirui, Sun Jun, yang hanya seorang pekerja bergaji biasa. Tapi kemudian seorang pemuda berpakaian penuh gaya di sebelahnya berbicara perlahan, saya pernah ke ruang pribadi tertinggi KTV Yinzhuang beberapa kali bersama teman-teman. Hanya biaya untuk kamar adalah 6.888, dan selain itu, pembelanjaan minimum adalah 28.888. Pemuda itu berbicara dengan santai, seolah-olah hanya menyatakan harga kamar pribadi tertinggi. Namun, ada nada membual yang jelas dalam nadanya. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang bereaksi dengan takjub, ya ampun, itu sangat mahal. Sun Jun memandang dengan iri, layak untuk Tuan Muda Wei, kamar hampir 30.000 yuan yang bisa dia datangi kapanpun dia mau. Tuan Muda Wei, yang bernama Wei Kuan, tidak berada di kelas yang sama dengan Lo Ani dan yang lainnya, dia datang hanya karena seorang teman memberitahunya tentang pertemuan alumni kecil yang terjadi di sini. Keluarga Wei Kuan berbisnis, dengan aset melebihi 500 juta. Dia juga cukup terkenal di universitas. Yang lain juga iri pada Wei Kuan. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga biasa dan menjadi bagian dari kelas berpenghasilan gaji setelah lulus, sedangkan Wei Kuan menjadi wakil manajer umum di perusahaan keluarganya segera setelah dia lulus. Di masa depan, dia hanya perlu menunggu untuk mengambil alih posisi ayahnya, benar-benar membuat iri orang lain. Lihatlah Tuan Muda Wei, lalu lihat dirimu. Jika Anda bahkan setengah mengesankan seperti dia, saya akan puas. Di depan semua orang, Guru Wirui dengan jijik mengkritik Sun Jun dengan ekspresi jijik. Sun Jun menanggapi dengan senyum canggung, tidak berani membalas. Zhongling dengan cepat mengubah topik pembicaraan, tapi Ani juga luar biasa, mentraktir kami ke tempat yang mahal untuk bernyanyi. Kami benar-benar menikmati pancar pandanganmu. Sanjungan itu jelas membuat Lo Ani senang. Sebenarnya, alasan Lo Ani berani datang ke tempat yang begitu mahal bukanlah karena dia punya banyak uang, tetapi karena dia sudah mengetahui sebelumnya bahwa Yinzhuang KTV sebenarnya adalah toko di bawah Yunsan Corporation juga. Dengan kartu Yunsan Platinum, pengeluaran apapun di perusahaan manapun di bawah Yunsan Corporation dapat dihapuskan sepenuhnya. Mengingat hal ini, Lo Ani yang cerdik secara alami bermaksud untuk memaksimalkan keuntungannya. Lo Ani tentu tidak akan mengungkapkan detail tentang pengabaian tersebut. Lagi pula, kesempatan untuk memuaskan kesombongannya sulit didapat, dan dia tidak akan melewatkan yang satu ini. Saat itu, mereka mendengar Wei Kuan mengangkat tangannya dan berkata, Ani murah hati, tetapi sebagai seorang pria, saya tidak pernah merasa nyaman membiarkan seorang wanita membayar. Bagaimana dengan ini, saya akan mengurus pengeluaran hari ini. Saya bersikeras Anda memberi saya kesempatan ini, Ani. Bibir Wei Kuan melengkung sambil tersenyum, dengan sikap pria yang rendah hati. Wow, sangat murah hati, Tuan Muda Wei. Sangat sopan. Mata gadis-gadis itu berbinar kagum. Adapun para pria, mereka tampak agak malu. Wei Kuan telah berperan sebagai orang baik, tetapi dengan melakukan itu, dia telah menempatkan mereka di posisi yang sulit, karena tidak seperti dia, mereka tidak memiliki ayah kaya yang dapat dengan mudah menjatuhkan puluhan ribu karena iseng. Menghadapi tawaran Wei Kuan, Lo Ani tersenyum anggun, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Wei. Meskipun dia bisa membatalkan tagihannya, Lo Ani tidak akan menolak kemurahan hati Wei Kuan. Faktanya, alasan utama Wei Kuan datang hari ini adalah untuk Lo Ani sendiri. Lo Ani dan Han Jingting sama-sama cantik terkenal di sekolah saat itu, masing-masing berstatus primadona sekolah. Wei Kuan telah mendengar nama mereka sejak lama tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka karena mereka tidak berada di departemen yang sama. Memanfaatkan kesempatan ini, Wei Kuan meminta seseorang untuk memperkenalkannya dan mengikuti apa yang disebut pertemuan alumni ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk merasa nyaman dengan Lo Ani. Lo Ani secara alami memahami niat Wei Kuan, itulah sebabnya dia memberinya kesempatan untuk tampil. Ani, ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Wei Kuan mengangkat gelasnya dengan sikap ramah tamah. Lo Ani mengambil gelasnya dan mengeringkannya sekaligus. Setelah itu, tatapan Wei Kuan,
bagaimanapun, beralih ke Han Jingting yang duduk di samping mereka. Sebelumnya, Wei Quan hanya mendengar tentang keberadaan kedua wanita cantik itu, Lo Ani dan Han Jingting, di sekolah mereka, tetapi dia belum pernah benar-benar bertemu dengan mereka. Baru sekarang, saat kedua wanita cantik itu duduk di depannya, Wei Quan menyadari jarak antara keduanya sebenarnya cukup besar. Dalam hal penampilan dan temperamen, serta sosok, Han Jingting setidaknya 2 tingkat di atas Lo Ani. Jika memungkinkan, Wei Quan tentu saja lebih suka memilih Han Jingting, tapi sayangnya, dia sudah menikah dan bahkan punya anak, yang sangat mengecewakannya. Nona Han, kecantikan yang luar biasa, izinkan aku bersulang untukmu juga, Wei Quan mengangkat gelasnya. Tentu, terima kasih. Han Jingting mengambil jus jeruknya dan menyesapnya dengan lembut. Saya mendengar bahwa kecantikan luar biasa Nona Han sudah menikah. Mengapa kamu tidak membawa suamimu hari ini? Wei Quan sengaja mengarahkan pembicaraan ke arah itu. Meskipun dia sudah menikah, itu tidak menghentikan Wei Quan untuk menggoda. Jika hubungannya sedang kacau, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk berbagi momen romantis. Suamiku sibuk hari ini, jadi. Sebelum Han Jingting bisa menjelaskan, Lo Ani menyela, sibuk dengan apa? Chen Xuan benar-benar pecundang, mengeluarkannya hanya akan memalukan bagiku. Pecundang. Wei Quan merasakan peluang, apa yang terjadi? Zhongling tidak sabar untuk membocorkan rahasia, Tuan Muda Wei, kamu belum tahu, tapi suami Jingting pada dasarnya adalah menantu laki-laki. Yang dia lakukan di rumah hanyalah makan dan mengasuh anak, tidak ada yang lain. Dan keluarganya yang mengaturnya dengan paksa. Dengan kualifikasi Jingting, dia bisa menemukan seseorang yang jauh lebih baik, tetapi dia akhirnya ditunda oleh hal yang sia-sia itu. Guru Irui juga mengungkapkan penghinaannya. Banyak orang, seperti Wei Quan, mendengar tentang ini untuk pertama kalinya dan dipenuhi dengan desahan dan emosi, merasa kasihan pada Han Jingting. Wei Quan merasa sangat disayangkan. Dia tidak menyangka bahwa kecantikan tertinggi seperti Han Jingting, yang setidaknya seharusnya cocok dengan pewaris generasi kedua seperti dirinya, berakhir dengan barang sia-sia yang sia-sia. Itu sangat sia-sia. Namun, pada saat yang sama, kegembiraan mulai muncul di dalam Wei Quan. Karena suami Han Jingting tidak berguna, bukankah itu berarti peluangnya untuk merusak hubungan itu bahkan lebih besar? Baiklah, kita di sini untuk bersenang-senang hari ini, jangan bicara tentang pecundang itu lagi. Ayo, bersulang. Lo Ani berdiri dengan gelasnya. Semua orang berdiri untuk bersulang. Saat mereka hendak minum bersama, terdengar dentuman keras saat pintu kamar pribadi dibuka. Minumlah minuman ibumu. Mercedes sialan siapa yang ada di lantai bawah. Tunjukkan dirimu. Bab 092. Tuan muda yang sombong di. Lebih dari 20 pemuda galak tiba-tiba menerobos masuk, dengan cepat memenuhi ruang pribadi tertinggi yang luas hingga kapasitasnya. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pemandangan ini. Para pendatang baru, dengan lengan bertato dan ekspresi garang, jelas tidak boleh dikacaukan. Tuan-tuan, mungkin ada beberapa kesalahan di sini, tidak ada yang datang dengan Mercedes, kata Sun Jun, ingin memuluskan keadaan dengan sikap perusahaannya yang apik. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, pukul. Pemuda galak di depan, dengan rambut gimbal lusuh, menamparkan wajahnya. Bajingan, jangan coba-coba membohongiku. Kami sudah memeriksanya, dan pengemudi wanita Mercedes itu ada di ruangan ini, dia bergemuruh. Pemuda berambut gimbal itu kemudian melafalkan nomor plat Mercedes. Wajah Han Jingting berubah warna setelah mendengar nomor plat, karena dia tahu itu milik mobil Chen Xuan, yang dikendarai Lo Ani hari ini. Han Jingting memandang Lo Ani dengan heran. Mungkinkah para preman ini dibawa ke sini oleh Lo Ani? Lo Ani dengan cepat menggelengkan kepalanya pada Han Jingting, menandakan dia untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Lo Ani sangat menyadari bahwa para preman ini kemungkinan besar dikirim oleh pengemudi Porsche yang mereka temui sebelumnya pada hari itu. Dia berharap masalah itu telah berlalu, tetapi yang mengejutkan pihak lain telah melacak mereka. Pada saat itu, pemuda lain mendorong masuk ke dalam ruangan. Tuan Muda Di. Para preman membungkuk dengan hormat, jelas hormat di hadapannya. Reddy mengamati ruangan itu, tatapannya akhirnya tertuju pada Lo Ani, sedikit cibiran menyeramkan bermain di bibirnya. Reddy berjalan lurus ke arahnya, mengangkat dagu Lo Ani dengan jarinya, dasar jalang, kamu membuatku bekerja untuk mencarimu. Semua orang tercengang, akhirnya mengerti bahwa Lo Ani adalah sasarannya. Lo Ani ketakutan, namun tetap menantang, apa yang kamu inginkan dariku? Itu hanya goresan kecil di mobil Anda, itu bukan masalah besar. Bagi seorang pria, bukankah kamu terlalu picik? Pukul. Sebelum Lo Ani bisa menyelesaikannya, Reddy menamparkan wajahnya. Bajingan, jadi sekarang kamu berdebat denganku. Pukul.
Tamparan lain mendarat. Kamu berani balas bicara padaku, dasar sapi sialan. Pukul. Katakan satu kata lagi, jalang. Lo Ani ditampar beberapa kali berturut-turut, wajahnya bengkak dan memerah, dan dia tidak lagi berani bersuara. Teman sekelas lain yang datang sudah ketakutan setengah mati, bersama Zhongling, Guru Irui, dan beberapa gadis bahkan menangis. Saat Reddy hendak melanjutkan, Han Jingting tiba-tiba melangkah di depan Lo Ani. Bukankah itu cukup? Bahkan jika Ani benar-benar menggores mobil Anda, dia tahu dia salah sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin memukulinya sampai mati? Han Jingting berdiri menantang, tidak merendahkan atau sombong. Faktanya, Han Jingting memang merasa takut menghadapi para preman kejam ini, tetapi Lo Ani adalah teman dekatnya selama bertahun-tahun, dan bagaimana dia bisa diam saja dan melihatnya dipukuli? Apa-apaan ini? Saat Reddy hendak melakukan kontak fisik, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat wajah di depannya, wajah Han Jingting. Wanita di hadapannya tidak hanya sangat cantik tetapi juga memiliki aura yang luar biasa. Terutama mengenakan pakaian old wanita kantoran itu menonjolkan kompetensi dan sikap acuh tak acuh, getaran Ratu Lebah. Dewi Ratu Es ini, bahkan Reddy yang berpengalaman tidak bisa tidak jatuh cinta. Reddy awalnya datang ke sini hanya untuk melampiaskan amarahnya, tetapi sekarang, melihat wanita di hadapannya, dia menyusun banyak rencana lain. Tidak buruk sama sekali, berani membela adikmu di saat seperti ini, aku akan memberimu penghargaan atas keberanianmu. Reddy tidak terburu-buru untuk bertindak. Tidak akan menyenangkan jika dia memar di wajah cantik wanita yang begitu cantik. Ekspresi Han Jingting keren, Ani tidak melakukan yang benar dengan mobilmu, aku minta maaf atas namanya, dan berharap kamu bisa memaafkannya. Reddy tertawa menghina, satu permintaan maaf karena telah menyinggung perasaanku, dan menurutmu ini sudah berakhir, untuk siapa kamu menganggapku, Reddy? Seorang pengemis yang begitu mudah ditenangkan. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Tatapan Reddy membara saat dia mengukur Han Jingting ke atas dan ke bawah seolah mencoba melihat menembus dirinya. Karena kamu sangat ingin melindunginya, aku akan memberimu kesempatan. Semua orang, keluar. Saya ingin melakukan percakapan pribadi yang mendalam dengan kedua wanita cantik ini. Senyum Reddy syarat dengan motif tersembunyi, niatnya sangat jelas. Han Jingting mengerti kata-kata Reddy dan langsung merasa malu dan marah, kamu tercela. Tercela. Tunggu saja, saya bisa menjadi lebih tercela, Anda hanya menonton dan melihat. Reddy meludahi. Kamu. Han Jingting sangat marah sehingga dia merasa tercekik, tidak bisa berbicara. Tapi mata Reddy sudah mekar penuh, dan dia tidak bisa menunggu di dalam. Pemuda dengan rambut gimbal kotor itu jelas mengerti maksud Reddy dan meneriaki teman sekelas lainnya, sial, apakah kamu tuli atau apa? Tuan muda menyuruhmu tersesat, jadi enyahlah. Teman-teman sekelasnya tercengang di tempat, tidak yakin harus berbuat apa. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas, dan melihat Han Jingting dan Lo Ani jatuh ke tangan penjahat adalah sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, suara mereka tidak terlalu berbobot, dan pada akhirnya, pandangan semua orang tertuju pada Wei Kuan. Di mata mereka, Wei Kuan, dengan kekayaan dan koneksi luasnya, adalah satu-satunya harapan mereka. Wei Kuan sangat menyesal di dalam hatinya, jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah datang hari ini. Namun, setelah dipikir-pikir, jika dia bisa membantu kali ini, maka Lo Ani dan Han Jingting akan sangat berhutang budi padanya, membuatnya lebih mudah baginya untuk menargetkan mereka di masa depan. Dengan demikian, Wei Kuan mengumpulkan keberanian dan melangkah maju. Bro, bagaimana dengan ini? Apapun kerusakan mobilmu, aku bersedia memberikan kompensasi 10 kali lipat. Beri aku beberapa wajah, dan mari kita hentikan semua ini, oke? Wei Kuan tersenyum lebar, gambaran keramahan dengan maksud untuk menghasilkan uang. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, pemuda dengan rambut gimbal kotor itu menghantam wajahnya, mengubah senyumnya menjadi ekspresi kesakitan. Bajingan, siapa kamu, mengira kamu bisa meminta wajah Tuan Muda di? Wei Kuan dipenuhi dengan rasa malu dan amarah, kamu berani memukulku. Saya wakil presiden perusahaan Wei, dan ayah saya adalah Wei Deseng, ketua perusahaan Wei. Wei Corporation. Wei Deseng. Pah. Mereka tidak berarti apa-apa. Pemuda dengan rambut gimbal kotor meludahi langsung wajah Wei Kuan, penuh cemoohan. Dengarkan, Tuan Muda kita dia adalah pewaris muda geng Wanlong di provinsi ini. Jika Anda ingin Tuan Muda di memberi Anda wajah, Anda sebaiknya berpikir matang-matang sebelum berbicara. Geng Wanlong. Wei Kuan menjadi lemah di lutut, jatuh ke tanah.
Itu adalah salah satu kekuatan terbesar di seluruh provinsi. Kali ini, mereka benar-benar mengaduk sarang lebah. Bab 093. Benar-benar menunggangi harimau kali ini dan sulit untuk turun. Tampar, tampar, tampar. Pemuda dengan rambut gimbal dengan ringan menepuk wajah Wei Kuan. Nah, bagaimana dengan itu? Masih berpikir Anda bisa meminta tuan muda kami di untuk memberi Anda wajah? Takut kehabisan akalnya, Wei Kuan buru-buru bersujud. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan berani, tidak lagi. Baginya, perusahaan Wei belaka tidak lebih dari seekor semut di depan negara adidaya seperti Geng Wanlong. Bagaimana dia bisa berani meminta mereka untuk memberinya wajah? Dia akan beruntung hanya untuk menjaga hidupnya tetap utuh. Pemuda dengan rambut gimbal mendengus dingin, selama kamu tahu. Sekarang pergilah. Ya, aku pergi. Aku akan pergi sekarang. Wei Kuan berkata dan segera bergegas keluar dari kamar pribadi, berguling-guling dan merangkak. Zhongling dan Guru Wirui semuanya tercengang, mereka tidak menyangka Wei Kuan yang tangguh di mata mereka akan pergi dengan sikap pengecut seperti itu. Pemuda dengan rambut gimbal menoleh ke yang lain, tunggu apa lagi? Berencana untuk tinggal dan melayani tuan muda kita di. Mendengar kata-kata ini, semua gadis memucat ketakutan. Mereka semua tahu apa yang bisa terjadi dan tentu saja tidak berani berlama-lama. Kami sangat menyesal, kami akan pergi sekarang. Kata Sun Jun, meraih Guru Wirui dan segera pergi duluan. Yang lain juga tidak berani tinggal lebih lama dan mengikuti, berlari keluar dari kamar pribadi. Dalam sekejap mata, hanya Han Jingting dan Lo Ani yang tersisa di ruangan itu. Bajingan tak berperasaan itu. Lo Ani mengutuk dengan marah. Meskipun Han Jingting kecewa, dia juga tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak masuk akal untuk mengharapkan orang lain mempertaruhkan keselamatan mereka bersama mereka. Baiklah, kalian semua, pergilah. Reddy melambaikan tangan mereka. Tentu saja, Tuan Muda Di, kami tidak akan mengganggumu lagi, silakan. Hehe. Mengatakan ini, pemuda dengan rambut gimbal pergi bersama anak buahnya, menyeringai jahat. Reddy menutup pintu kamar pribadi, matanya membara dengan niat bejat saat dia melihat Han Jingting dan Lo Ani. Apa yang akan kamu lakukan? Han Jingting melindungi Lo Ani di belakangnya, wajahnya dipenuhi ketegangan. Bukankah aku baru saja mengatakan, mari kita mengobrol pribadi yang mendalam. Reddy, tidak bisa menunggu, menerjang Han Jingting terlebih dahulu. Han Jingting berteriak, setelah mempersiapkan dirinya untuk yang terburuk. Tapi saat itu, bang! Pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Sial, siapa ini? Reddy tampak kesal karena diinterupsi. Namun, sambil menoleh, dia melihat bahwa yang masuk adalah manajer KTV Yin Zuang dan selusin penjaga keamanan. Begitu Zhongling dan yang lainnya berlari keluar dari kamar pribadi, mereka segera memberitahu staf KTV. Lin Hao, sang manajer, bergegas menemui penjaga keamanan tanpa penundaan. Namun, ketika Lin Hao melihat Reddy, orang yang menyebabkan masalah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Yin Zuang KTV adalah bagian dari kepemilikan Yunsan Corporation, dan sebagai anggota tingkat menengah klub Feng Huo, Lin Hao secara alami mengenali Reddy, penguasa muda Geng Wanlong. Manajer, ini dia. Dialah yang menyebabkan masalah. Anda harus masuk. Zhongling dan yang lainnya berkata dengan mendesak. Sebelum Lin Hao bisa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda dengan rambut gimbal sudah kembali dengan anak buahnya. Sial, apakah kamu buta? Berani mencampuri urusan Tuan Muda Di, pemuda dengan rambut gimbal mengutuk, menunjuk Lin Hao. Meskipun ini bukan kota provinsi dan tidak berada dalam lingkup pengaruh Wan Longgang masih mendominasi dunia bawah tanah kota provinsi, dan dengan demikian mereka merasa lebih unggul bahkan ketika menghadapi kekuatan lain di tempat lain. Oleh karena itu, bahkan di dalam wilayah kota Huai, mereka tidak pernah menganggap serius kekuatan lain. Wajah Lin Hao penuh dengan kesulitan. Sejujurnya, dia sekarang sangat menyesal membawa orang ke sini, terjebak dalam situasi di mana merespons atau tidak merespons sama bermasalahnya, kasus klasik menunggang harimau, sulit untuk dilepaskan. Sementara Lin Hao ragu-ragu, Lo Ani tiba-tiba memikirkan sesuatu. Manajer, saya adalah anggota platinum perusahaan Yunsan, dan jika Anda tidak berani merawat saya jamin bos Anda tidak akan melepaskan Anda. Mengatakan ini, Lo Ani membanting kartu itu ke atas meja kopi.
Kartu Platinum Yunsan. Wajah Lin Hao berubah drastis. Sebagai manajemen menengah, dia dengan jelas memahami hubungan antara perusahaan Yunsan dan klub Feng Huo, yang bisa dikatakan satu dan sama. Pada saat yang sama, dia juga tahu apa arti kartu Platinum Yunsan. Siapapun yang memiliki kartu Platinum Yunsan bukanlah seseorang yang bisa dia abaikan. Jika wanita ini benar-benar anggota Yunsan Corporation Platinum, maka dia sama sekali tidak bisa mengabaikan kejadian hari ini. Namun, ada sesuatu yang membingungkan Lin Hao. Di seluruh kota Huai, kurang dari 10 orang memiliki kartu Platinum Yunsan, dan sebagai bagian dari manajemen, dia harus benar-benar jelas tentang nama dan penampilan orang-orang ini, untuk memberikan penerimaan terbaik. Tapi Lin Hao belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, yang sama sekali tidak bisa dijelaskan. Hanya ada satu penjelasan. Kartu Platinum Yunsan bukan miliknya tetapi diperoleh dari orang lain. Permisi, Nona, apakah kartu ini milikmu? Lin Hao bertanya dengan tegas. Kartu ini tentu saja milikku, Lo Ani tergagap-gagap. Saya adalah anggota Platinum Anda yang paling terhormat, dan sekarang saya perintahkan Anda untuk segera mengusir para hooligan ini. Cepatlah. Wajah Lin Hao berubah pucat dalam sekejap, beraninya kamu berpura-pura menjadi anggota Platinum. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya mengenali semua anggota Platinum, dan saya belum pernah mendengar tentang Anda. Bicara, dari mana Anda mendapatkan kartu ini? Apa kau mencurinya? Interogasi Lin Hao yang tiba-tiba membuat Lo Ani gemetar. Tidak, itu tidak dicuri, kartu ini milik temanku, kan, itu miliknya. Lo Ani menunjuk ke arah Han Jingting. Han Jingting benar-benar bingung, aku. Tidak, Ani, aku belum pernah melihat kartu ini sebelumnya. Apa, itu bukan milikmu? Bagaimana bisa begitu? Lo Ani benar-benar terperangah. Wajah Lin Hao sekarang benar-benar memburuk, izinkan saya memberitahu Anda, mencuri kartu Platinum Yunsan dan berpura-pura menjadi anggota adalah kejahatan besar. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, apalagi Tuan Muda Di, bahkan perusahaan Yunsan kami pasti tidak akan melepaskan Anda begitu saja. Zhongling, Guru Wirui, dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mereka mengira bahwa memanggil manajer akan seperti memanggil bala bantuan, tetapi itu hanya memperumit masalah. Lo Ani juga memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, aku mengerti, itu Chen Xuan. Kartu ini milik Chen Xuan. Chen Xuan. Setelah mendengar namanya, ekspresi Lin Hao tiba-tiba berubah. Tentu saja, dia tahu bahwa di antara beberapa anggota Platinum, memang ada Tuan Chen. Selanjutnya, individu tersebut adalah yang paling misterius di antara semua anggota Platinum. Yang lainnya adalah pemimpin kota atau Taipan, tetapi untuk Tuan Chen ini, selain nama dan penampilan, tidak ada informasi lain yang tersedia. Itulah mengapa, bagi Lin Hao dan rekan-rekannya, Tuan Chen adalah kehadiran yang paling menakutkan. Jika kedua wanita ini benar-benar berteman dengan Tuan Chen itu, maka kejadian hari ini akan menjadi lebih menantang untuk ditangani. Bab 094 Istrimu diintimidasi. Setelah berpikir sejenak, Lin Hao akhirnya berkata, panggil Tuan Chen sekarang, saya perlu mengkonfirmasi sesuatu. Membuat panggilan telepon sialan. Reddy mengutuk dengan marah, aku tidak peduli dengan anggota Platinum sialan, atau anggota VIP. Mereka berarti omong kosong di sini. Saya telah memutuskan dua wanita ini hari ini, dan bahkan Raja Surga pun tidak dapat menghentikan saya, mengerti. Kata-kata Reddy jelas ditujukan pada Lin Hao. Lin Hao hanya bisa memaksakan senyum lemah, maaf mengganggu Anda, Tuan Muda Di, saya telah merusak suasana hati Anda. Tapi saya benar-benar perlu mengkonfirmasi masalah ini terlebih dahulu, saya mohon pengertian Anda. Sebelum Reddy bisa berbicara, pemuda berambut gimbal di belakangnya tiba-tiba menjadi gelisah. Sial, konfirmasikan apa? Menyingkir dari jalanku. Percaya atau tidak, aku akan menjatuhkanmu sekarang juga, dia berteriak. Mendengar ini, sekitar 20 antek geng Wanlong di belakangnya melangkah maju, dada mereka membusung, terlihat galak dan agresif. Tanpa diduga, staf di Yinzuang KTV tidak menyerah sedikit pun, dan sekitar selusin penjaga keamanan klub Feng Huo juga melangkah maju, memposisikan diri di depan para gangster. Untuk sesaat, suasana di kamar pribadi begitu tegang hingga hampir tercekik, membuat Han Jingting, Lo Ani, dan yang lainnya kesulitan bernapas. Mata Reddy menjadi mengancam, baiklah, kamu sangat tangguh, iya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi ini hari ini. Dengan itu, Reddy dengan santai duduk di sofa, tampak seperti sedang duduk untuk menyaksikan drama itu terungkap. Terima kasih, Tuan Muda Di. Lin Hao berbalik, senyum di wajahnya langsung digantikan oleh kepanikan, pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin.
Bagaimanapun, mereka berurusan dengan tuan muda geng Wanlong. Jika Lin Hao tidak menangani ini dengan benar, dia takut bahkan seluruh klub Feng Huo bisa terseret. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tetap di sini dan perhatikan mereka. Saya akan menelepon. Setelah meninggalkan kamar pribadi, Lin Hao segera memutar nomor Cui Fengjiu, kakak perempuan ke-9, itu buruk, sesuatu telah terjadi di Yinzhuang. Sementara itu, Lo Ani sudah menghubungi Chen Xuan di telepon, berteriak, "Halo, Chen Xuan, datanglah ke Yinzhuang KTV dengan cepat, istrimu diintimidasi." Chen Xuan hampir tertidur ketika dia tiba-tiba duduk di tempat tidur saat mendengar telepon Lo Ani. "Aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, hawa dingin menyapu mata Chen Xuan. Seseorang berani menggertak wanita Chen Xuan, apakah mereka lelah hidup? Segera, Chen Xuan bergegas keluar dari villa, naik taksi, dan langsung menuju Yinzhuang KTV. 15 menit kemudian, Chen Xuan tiba di ruang pribadi tertinggi dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menuju Han Jingting. "Jingting, apakah kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja." Melihat betapa khawatirnya Chen Xuan, Han Jingting agak terkejut. Melihat Han Jingting benar-benar tidak mengalami cedera, Chen Xuan akhirnya menghela nafas lega. Melihat Chen Xuan, teman-teman sekelasnya semua agak bingung, siapa orang ini? Kamu tidak mengenalnya? Dia suaminya Han Jingting. Jadi, dia menantu yang tinggal di rumah. Tapi apa gunanya dia datang sekarang? Tepatnya, dia hanya pecundang yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan benar, dia mungkin hanya akan memperburuk keadaan jika dia ada di sini, kan? Teman-teman sekelas menggelengkan kepala saat kedatangan Chen Xuan, jelas tidak mengharapkannya. Pada saat ini, Chen Xuan, melihat Tuan Muda Di dan yang lainnya, menjadi muram, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Apalagi yang bisa terjadi? Orang-orang ini, mereka tidak hanya memukuli saya dan Jingting, mereka juga mencoba memaksakan diri pada kami. Lo Ani berteriak. Mendengar ini, tatapan Chen Xuan berubah menjadi sedingin es, dan seluruh sikapnya tiba-tiba menjadi tajam dan keras. Terlepas dari desakan berulang Han Jingting untuk menceraikannya, bagaimanapun juga, mereka adalah suami dan istri yang terikat oleh sumpah pernikahan, dan Chen Xuan tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menggertak wanitanya. Lupakan saja, apa gunanya berbicara denganmu, sia-sia saja. Saya akan memberitahu Anda, saat ini, hanya kartu platinum Yunsan ini yang dapat menyelamatkan kita. Cepat dan bicara dengan manajer ini, biarkan dia membela kita. Meskipun mereka telah memanggil Chen Xuan, Lo Ani tidak pernah benar-benar menaruh harapannya padanya sejak awal. Di matanya, pria yang tidak berguna ini sama sekali tidak mampu membantu. Pada saat ini, manajer Lin Hao juga telah mengenali Chen Xuan dan memastikan bahwa dia memang pemegang sah kartu platinum Yunsan. "Tuan Chen, saya minta maaf telah menakut-nakuti istri Anda, itu adalah kehilafan kami." Karena itu, Lin Hao membungkuk dalam-dalam pada Chen Xuan. Adegan ini mengejutkan Han Jingting dan yang lainnya, manajer umum Yinzhuang KTV sebenarnya meminta maaf kepada Chen Xuan, menantu yang mereka anggap sebagai beban. Ini sama sekali tidak terbayangkan. Faktanya, Lin Hao sudah menerima instruksi dari Cui Fengjiu. Tuan Chen ini adalah tamu terpenting klub Feng Huo mereka, bahkan lebih dari wali kota Zheng dan Taipan Wong. Arti Cui Fengjiu jelas, bagaimanapun caranya, mereka harus melindungi hak Tuan Chen, bahkan jika itu berarti menyinggung Reddy, itu sepadan dengan pengorbanannya. Ekspresi Chen Xuan dingin, tidak perlu meminta maaf. Anda tidak ada hubungannya di sini, bawa istri saya dan yang lainnya keluar dulu. Tanpa menunggu Lin Hao berbicara, Reddy berteriak dengan marah, "Keluarlah, pantatku. Apakah saya mengatakan mereka bisa pergi? Sialan, jadi kamu anggota yang menakutkan itu, iya. Bertindak semua tinggi dan perkasa. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah membahas kedua wanita ini. Jika Anda memiliki akal sehat, tinggalkan mereka di sini dan skram. Kalau tidak, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi ketika seseorang melintasi saya, Reddy." Reddy, kaki disandarkan di atas meja kopi, menatap Chen Xuan dengan jijik, lambang arogansi. Chen Xuan mengabaikannya dan berkata kepada Lin Hao lagi, "Keluarkan mereka dulu." Lin Hao mengangguk, "Saya mengerti, Tuan Chen." Setelah mengatakan itu, Lin Hao segera memimpin Han Jingting dan Lo Ani keluar. "Siapa yang menyuruhmu pergi, berhenti di sana." Reddy meraung marah, tapi Lin Hao mengabaikannya begitu saja. "Sialan, hentikan mereka untukku." Atas perintah Reddy, pemuda berambut gimbal itu hendak bergegas maju bersama anak buahnya ketika Chen Xuan menghentikan mereka. Setelah Han Jingting dan yang lainnya pergi, Chen Xuan membanting pintu kamar pribadi tertinggi hingga tertutup. Sekarang,
hanya kelompok Chen Xuan dan Reddy yang tersisa di ruangan itu. Chen Xuan. Di luar kamar pribadi, Han Jingting melihat ke pintu yang tertutup dengan khawatir. Tuan Muda Di dan kelompoknya jelas tidak bisa dianggap enteng, dan Chen Xuan bersama mereka bisa sangat berbahaya. Baiklah, Jingting, tidak perlu khawatir tentang hal itu sia-sia. Pria dewasa seperti dia, apa yang mungkin terjadi? Ayo cepat dan pergi. Tepat, Jingting, ayo cepat pergi sekarang, kalau tidak mungkin sudah terlambat untuk pergi nanti. Teman-teman sekelasnya mendesaknya satu demi satu. Namun Han Jingting menggelengkan kepalanya. Chen Xuan berakhir dalam situasi putus asa ini mencoba menyelamatkanku. Aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Meskipun kesannya terhadap Chen Xuan tidak pernah baik, terutama baru-baru ini, ketika dia bahkan menjadi sangat kecewa padanya. Tetapi untuk berdiri dan melihat Chen Xuan jatuh ke dalam bahaya, Han Jingting tidak bisa melakukannya. Bab 095. Ini adalah naga yang melingkari saya. Manajer Lin Hao melangkah maju. Nona, maafkan saya karena terus terang, tetapi bahkan jika Anda menunggu di sini, Anda tidak akan dapat membantu. Bagaimana dengan ini, Anda bisa pergi ke tempat parkir dan menunggu. Nona, yakinlah, serahkan tempat ini kepada kami. Saya jamin tidak akan ada masalah dengan suami Anda. Selain bercanda, Tuan Chen adalah seseorang yang sangat ingin dilindungi oleh kakak perempuan ke-9. Saya khawatir tidak ada seorang pun di kota Huai yang bisa menyentuhnya. Han Jingting masih agak khawatir tetapi tetap diseret oleh Lo Ani dan yang lainnya. Sementara itu, di dalam ruang pribadi. Sial, berani mengacaukan waktu baik Tuan Muda Di, kamu pasti lelah hidup. Pemuda berambut gimbal mengayunkan tinjunya ke arah wajah Chen Xuan. Chen Xuan hanya menyingkir dengan mudah, menghindari pukulan itu. Tanpa menunggu rambut gimbal bereaksi, Chen Xuan meraih pergelangan tangannya dan, pada saat yang sama, mendorong lututnya dengan tajam ke atas. Krek! Lengan pemuda berambut gimbal itu patah ke arah siku yang berlawanan, menggantung lemas seperti tali yang putus. Teriakan pemuda berambut gimbal itu hampir meledakkan atap dari kamar pribadi. Dia telah mengacaukan dunia bawah selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menyerang dengan keganasan seperti itu sejak awal. Faktanya, bisa bertahan hidup setelah pindah dari Chen Xuan sudah cukup beruntung baginya. Karena saat Chen Xuan menerima telepon dari Lo Ani, dia sangat marah. Dia hanya menahan diri lebih awal karena Han Jingting hadir. Tapi sekarang, semua kemarahan di hatinya dilepaskan melalui tinjunya. Mereka yang berani main-main dengan istriku, Han Jingting, adalah orang-orang yang benar-benar lelah hidup. Sial, tunggu apa lagi, tangkap dia. Bunuh dia. Reddy berteriak dengan marah, dan lebih dari 20 anggota geng Wanlong bergegas menuju Chen Xuan sekaligus. Namun, nasib mereka sama dengan pemuda berambut gimbal itu, dalam sekejap mata, mereka semua jatuh ke tanah, terluka parah dan menjerit kesakitan. Pada saat ini, hanya Reddy yang tersisa berdiri di depan Chen Xuan di seluruh ruang pribadi. Terlepas dari dirinya sendiri, Reddy mulai merasa terintimidasi oleh pemandangan di hadapannya. Dia telah berada di dunia bawah sejak dia masih kecil, mengikuti ayahnya Lei Wanlong berkeliling. Dia telah melihat karakter kejam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah bertemu seseorang dengan kekuatan mengerikan seperti pria di hadapannya. Saya peringatkan Anda, ayah saya adalah Lei Wanlong, bos geng Wanlong, berani menyentuh saya dan melihat apa yang terjadi. Melihat Chen Xuan mendekat selangkah demi selangkah, wajah Reddy menunjukkan ketakutan. Tidak lama setelah Reddy selesai berbicara, sebuah botol anggur jatuh. Smash! Anggur bercampur dengan darah yang mengalir dari kepala Reddy dalam sekejap. Saya mencobanya, jadi bagaimana sekarang? Dia tidak percaya bahwa pria di hadapannya begitu kurang ajar sehingga tidak menganggap geng Wanlong. Persetan denganmu, kamu berani memukulku. Geng Wanlong tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu benar-benar mati kali ini. Pada titik ini, Chen Xuan telah mengambil leher botol yang patah dari tanah dan mendekati Reddy. Apa yang ingin kamu lakukan? Reddy mundur ketakutan. Wajah Chen Xuan dingin, geng Wanlong, kan? Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa ini adalah kota Huai, Anda akan berbaring jika Anda seekor harimau, dan meringkuk jika Anda seekor naga. Dengan itu, Chen Xuan mengangkat botol di tangannya, siap beraksi. Saat itu, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Tunggu sebentar. Itu adalah Cui Fengjiu yang datang bersama orang-orangnya. Bahkan Cui Fengjiu, seorang wanita yang telah mengalami banyak masalah, menjadi pucat saat melihat pemandangan di hadapannya. Bagaimanapun, ini adalah geng Wanlong dari ibu kota provinsi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Reddy ini di sini, dia juga tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Cui Fengjiu diam-diam merasa beruntung,
lega karena dia tiba tepat pada waktunya. Jika Chen Xuan benar-benar bergerak, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah sesudahnya. Tuan Chen, dia putra Lei Wanlong, kamu. Anda tidak bisa menyentuhnya. Cui Fengjiu dengan ragu mencoba membujuknya. Faktanya, campur tangan Cui Fengjiu benar-benar bermaksud baik. Bagaimanapun, pengaruh Lei Wanlong sangat besar, jauh lebih kuat dari Kei Heihu. Menyinggung perasaannya sampai mati pasti akan mendatangkan masalah besar. Melihat Cui Fengjiu dan yang lainnya tiba, kepercayaan Reddy melonjak sekali lagi. Dalam pandangannya, Cui Fengjiu harus menjadi pendukung pemuda kurang ajar ini. Sekarang, bahkan Cui Fengjiu tidak berani menyinggung ayahnya, Lei Wanlong, jadi bagaimana mungkin pemuda kurang ajar ini punya nyali? Sial, bodoh, kamu mendengarnya, bukan? Bahkan Cui Fengjiu tidak berani menyentuhku, apa-apaan kamu? Reddy mengutuk dengan arogan, kataku, ini belum berakhir. Aku tidak hanya akan melumpuhkanmu hari ini, tapi juga istrimu. Reddy terus melontarkan hinaan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, tiba-tiba rasa sakit yang tajam muncul di perutnya. Melihat ke bawah, dia melihat kemacetan telah menembus dagingnya, dan darah menyembur keluar. Geng Wanlong tidak cukup dihormati untuk membuat Chen Xuan takut, Cui Fengjiu juga tidak memiliki pengaruh seperti itu. Sial. Reddy memegangi perutnya, tidak percaya saat dia jatuh ke tanah. Dalam mimpi terliarnya, dia tidak menyangka pria ini benar-benar berani menyentuhnya. Bukan hanya Reddy yang tercengang, Cui Fengjiu dan Crow juga sangat terkejut. Setelah menyaksikan metode Chen Xuan dalam menjatuhkan Kei Heihu terakhir kali, mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekejaman Tuan Chen. Tuan Chen ini tegas dan menyambar seperti kilat, benar-benar seseorang yang tidak memberikan muka kepada siapapun. Ingat, nama saya Chen Xuan. Karena itu, Chen Xuan menyeka darah di tangannya ke pakaian Reddy dan berjalan melewati Cui Fengjiu untuk meninggalkan kamar pribadi. Lama setelah Chen Xuan pergi, Cui Fengjiu akhirnya sadar, cepat bawa tuan muda ke rumah sakit. Pada saat yang sama, di tempat parkir. Jingting, kita harus pergi sekarang. Jika orang-orang jahat itu mengejar kita nanti, kita akan mendapat masalah. Zhongling dan Gu Ruirui sangat cemas. Ya, Jingting, mengapa kamu sangat peduli dengan Chen Xuan yang kalah itu? Jika dia mendapat masalah, bukankah lebih mudah bagimu untuk menemukan seseorang yang lebih baik? Lo Ani berkata dengan dingin. Han Jingting langsung terlihat tidak senang, Ani, jangan bicara seperti itu. Chen Xuan mungkin tidak begitu mampu, tapi dia tetap suamiku, ayah dari putriku. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Selain itu, dia terlibat dalam kekacauan ini mencoba menyelamatkan kita. Lo Ani menghela nafas tak berdaya, oke, jangan marah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lihat, yang kalah keluar. Semua orang melihat dan memang melihat Chen Xuan berjalan keluar dari KTV Yin Zuang sendirian. Wajah Han Jingting bersinar dengan kegembiraan, dan dia bergegas mendekat. Bagaimana, apakah kamu terluka? Apakah mereka memberi Anda waktu yang sulit? Han Jingting memandang Chen Xuan ke atas dan ke bawah dengan hati-hati. Melihat tidak ada luka pada dirinya, dia menarik napas lega. Melihat kekhawatiran Han Jingting, Chen Xuan merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengira Han Jingting sudah pergi, dia tidak menyangka dia menunggunya di sini, dan dengan semangat seperti itu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Bab 096 nama belakang orang itu juga Chen. Chen Xuan selalu berpikir bahwa Han Jingting membencinya, dan tidak memiliki kasih sayang yang nyata terhadapnya. Namun tanpa diduga, wanita ini justru menunjukkan kepedulian terhadap keselamatannya. Baru saja, Han Jingting sangat khawatir sehingga dia bertindak dengan sangat mendesak, dan pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Chen Xuan, rona merah yang indah menyebar di wajahnya yang indah. Dia dengan cepat menjelaskan, kamu salah paham, aku hanya tidak ingin Xiao Yu melihatmu terluka, itu saja. Tepat, jangan menyanjung dirimu sendiri. Jika bukan karena Xiao Yu, Jingting dan aku sudah lama pergi. Kamu benar-benar berpikir kamu sepenting itu. Lo Ani berkata dengan jijik. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum masam. Memang, wanita ini sudah memutuskan untuk menceraikannya, dan bahkan mulai mencari orang baru melalui kencan buta. Bagaimana mungkin dia peduli padanya? Kemudian, Lo Ani teringat sesuatu dan melemparkan kunci mobil Mercedes ke arah Chen Xuan. Itu semua karena mobil sialanmu yang membuat kita mengalami kekacauan ini. Anda dapat memilikinya kembali. Chen Xuan menangkap kuncinya, tidak bisa berkata-kata. Jelas wanita inilah yang bersikeras mengemudikan mobilnya dan menimbulkan masalah, namun dia menyalahkannya. Sebenarnya, jika bukan karena kejadian ini, Lo Ani akan terus merebut mobil dan mengendarainya, tetapi sekarang,
orang-orang Ready telah mengenali mobil ini, dan bahkan tidak diberi keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani mengendarainya lagi. Dan kartu yang tidak berguna ini, tidak berharga apa-apa, itu milikmu. Lo Ani berkata sambil melemparkan kartu platinum Yun San ke Chen Xuan. Jingting, ayo pergi. Lo Ani meraih tangan Han Jingting dan segera pergi. Han Jingting melirik Chen Xuan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Dalam perjalanan pulang, Han Jingting tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Ani, kamu bilang kartu platinum Yun San adalah milik Chen Xuan. Tapi setahu saya, siapapun yang memegang kartu Yun San platinum bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin Chen Xuan memiliki kartu tingkat tinggi seperti itu? Lo Ani mengejek, siapa yang tahu? Saya yakin orang itu mengambilnya di suatu tempat. Dia hanya pecundang total. Mengapa repot-repot tentang dia? Han Jingting menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa kartu platinum Yun San yang begitu berharga dapat ditemukan tergeletak begitu saja. Tetapi mengatakan Chen Xuan telah mendapatkan kartu itu, yang bahkan dapat dimiliki oleh orang-orang seperti Wali Kota Zheng atau Taipan Wong, secara ketat melalui kemampuannya sendiri, bagi Han Jingting sama sekali tidak realistis. Jadi, bagaimana tepatnya Chen Xuan mendapatkan kartu itu? Han Jingting bingung dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi, berpikir dia akan meminta penjelasan yang jelas kepada Chen Xuan saat dia melihatnya lagi. Setelah meninggalkan Yin Zhuang, Chen Xuan kembali ke Lakeside Villa. Tidak lama setelah dia sampai di rumah, dia menerima telepon dari Cui Fengjiu. Tuan Chen, saya minta maaf atas kejadian hari ini. Saya tidak mencoba menghentikan Anda, tetapi Reddy bukanlah orang biasa, dan saya khawatir berurusan dengannya dengan gegabah dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Cui Fengjiu telah memikirkannya sejak lama dan akhirnya memutuskan untuk menjelaskan semuanya dengan benar kepada Chen Xuan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa dia berpihak pada Reddy. Kamu terlalu memikirkannya. Saya bukan tipe orang yang memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Jika Anda benar-benar khawatir, Anda bisa membantu saya. Tolong beritahu saya, Tuan Chen. Bisakah Anda mengatur seseorang untuk secara diam-diam melindungi istri dan anak perempuan saya selama beberapa hari ke depan? Chen Xuan tidak mempermasalahkan dirinya sendiri, tetapi sejak insiden dengan Kei Guangwei, dia khawatir masalahnya akan memengaruhi Han Jingting dan Xiao Yu. Itu selalu lebih baik untuk berhati-hati. Yakinlah, Tuan Chen. Saya sama sekali tidak akan membiarkan keluarga Anda mengalami masalah. Cui Fengjiu berjanji dengan sungguh-sungguh. Malam itu, Nanhu. Sebagai ibu kota provinsi Beijing dan kota metropolitan tingkat pertama yang sebenarnya, Nanhu membanggakan kemewahan yang tidak dapat dibandingkan dengan kota Huai. Meski sudah larut malam, seluruh kota Nanhu masih bersinar terang, ramai dengan aktivitas. Pada saat ini, klub malam Vegas menjadi hiruk-pikuk pesta pora di tengah kawanan pria necis dan wanita cantik. Di seluruh Nanhu, tempat ini menempati peringkat sebagai salah satu tempat hiburan malam terbaik. Tidak hanya itu, tersembunyi di dalam klub malam ini adalah tempat perjudian bawah tanah, yang juga menarik banyak selebritas setiap hari. Bisnis-bisnis ini mendatangkan banyak uang ke geng Wanlong hari demi hari, bulan demi bulan. Namun, hari ini, Lei Wanlong, bos geng Wanlong, jauh dari semangatnya yang biasa. Di halaman belakang klub malam Vegas, Lei Wanlong mengeluarkan aura menakutkan saat dia melihat Reddy dibawa turun dari ambulans. Reddy tergantung di infus, berbaring di tandu. Meskipun dia keluar dari bahaya, dia masih dalam keadaan koma dan belum bangun. Petinggi geng Wanlong yang berdiri di dekatnya mengerutkan alisnya dan tampak cemberut. Ini adalah tuan muda mereka dari geng Wanlong, sekarang babak belur dan memar, penghinaan yang tidak dapat mereka terima. Siapa yang melakukan ini? Apakah kamu bajingan yang tidak berguna? Bahkan tidak bisa melindungi Little D, apa gunanya kalian semua untukku? Lei Wanlong meraung seperti binatang buas, sangat marah. Antek-antek yang pergi bersama Reddy sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di tanah. Saudara Long, kami gagal melindungi tuan muda, dan itu salah kami. Tapi kali ini benar-benar bukan pada kita, Orang yang menyerang tuan muda itu memiliki keterampilan yang luar biasa hebat, kami sama sekali tidak cocok. Mata Lei Wanlong berubah sedingin es, jadi, kalian semua dipukuli oleh satu orang itu. Pemuda berambut gimbal itu mengangguk, ya, Saudara Long, itu semua dilakukan oleh pria itu sendirian. Tidak hanya Lei Wanlong mengerutkan kening, tetapi ekspresi anggota berpangkat tinggi di sampingnya juga berubah. Seseorang yang mampu meninggalkan pemuda berambut gimbal dalam keadaan ini harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Pemuda berambut gimbal itu melanjutkan, dan poin kuncinya bukanlah pria itu Cui Fengjiu. Cui Fengjiu,
Itu benar. Cui Fengjiu ada di tempat kejadian ketika Tuan Muda ditikam, namun dia tidak melakukan apa-apa. Saya pikir dia sengaja melindungi pria Chen itu. Cui Fengjiu sialan, sepertinya klub Feng Huo-nya tidak ingin hidup lagi. Lei Wanlong mengutuk dengan marah, berharap dia bisa segera memimpin anak buahnya ke kota Huai dan memusnahkan Cui Fengjiu bersama dengan klub Feng Huo miliknya dalam satu gerakan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan janggut berjanggut di samping Lei Wanlong tampaknya telah menangkap sesuatu dan menyela pemuda berambut gimbal itu. Apa yang baru saja kamu katakan? Pria yang memukul Tuan Muda, nama belakangnya Chen. Pemuda berambut gimbal itu mengangguk, itu benar, nama belakangnya adalah Chen. Keraguan muncul di wajah Lei Wanlong, Lu tua, apakah ada masalah? Orang tua berjanggut-berjanggut, yang dikenal sebagai Grandmaster Lu, sangat licik dan juga penasihat paling terpercaya Lei Wanlong, yang dengannya dia akan mendiskusikan semua hal penting. Grandmaster Lu mengelus janggutnya dengan serius dan berbicara, Saudara Long, apakah Anda masih ingat pergolakan besar di kota Huai beberapa hari yang lalu? Cui Fengjiu dalam semalam memusnahkan Black Tiger Hall dan membunuh Kai Heihu. Dengan keributan seperti itu, tentu saja, saya tidak akan segera melupakannya. Grandmaster Lu berbicara dengan sedikit misteri, dinamika antara satu Phoenix dan satu harimau di kota Huai tetap tidak berubah selama bertahun-tahun, semua karena kekuatan mereka sama-sama cocok. Kali ini, gerakan tiba-tiba Cui Fengjiu, kudengar, sepenuhnya didukung oleh Dalang. Terlebih lagi, saya juga pernah mendengar bahwa Dalang yang mendukung Cui Fengjiu juga membawa nama keluarga Chen. Bab 097. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Ekspresi Lei Wanlong berubah saat dia berkata, maksudmu orang yang memukuli Reddy dan membantu Cui Fengjiu adalah orang yang sama. Grandmaster Lu mengangguk, seperti yang terjadi sekarang, sepertinya memang begitu. Di samping itu, seorang anggota berpangkat tinggi dengan jijik berkata, jadi apa? Bagaimanapun, Chen Xuan hanyalah satu orang, tidak peduli seberapa kuatnya, ada batasan untuk kemampuannya. Grandmaster Lu menggelengkan kepalanya, saya telah belajar di bawah sekte seni bela diri dan telah melihat bagian saya yang adil dari seniman bela diri. Seorang master seni bela diri yang benar-benar tangguh saja bisa menandingi 1000 tentara, dan pepatah ini tidak berlebihan. Belum lagi hal lain, ambil saja, Blood-Handed Monk Bacher Banruo, milik Nanhu kita sendiri sebagai contoh, bukankah dia seseorang yang harus diwaspadai? Saat menyebut Blood-Handed Monk Bacher Banruo, warnanya terkuras dari wajah semua orang. Berasal dari Nanhu, mereka secara alami tahu sosok seperti apa dia yang tak tersentuh. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Chen Xuan ini adalah master seni bela diri yang tangguh seperti Bacher Banruo? Seseorang bertanya. Bacher Banruo sangat kuat, seorang master seni bela diri sejati. Chen Xuan, yang berasal dari kota kecil Huai, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Bacher Banruo. Namun, fakta bahwa dia bisa membantu Cui Fengjiu memusnahkan Black Tiger Hall dalam semalam membuktikan bahwa dia bukan karakter biasa. Grandmaster Lu berkata, selalu berhati-hati dalam tingkah lakunya dan objektif dalam penjelasannya. Inilah alasan utama Lei Wanlong sangat mempercayainya. Bagaimanapun, dunia seni bela diri tidak berputar di sekitar siapa yang kuat hari ini dan siapa yang lebih kuat besok. Yang paling penting adalah pepatah, berlayar dengan hati-hati berlangsung selama 10.000 tahun. Petik 1. Jadi, apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan? Lei Wanlong melihat ke arah Grandmaster Lu. Menurut pendapat saya, pertama-tama kita harus mencari tahu semua yang kita bisa tentang Chen Xuan ini. Jika dia semua menunjukkan dan tidak ada substansi, akan ada cukup waktu untuk membalas dendam atas Arrow hari ini. Lei Wanlong mengangguk, matanya tajam. Faktanya, Lei Wanlong telah lama mendambakan kue kota Huai. Sebelumnya, dengan satu Phoenix dan satu harimau dua kekuatan, dia tidak bergerak. Sekarang hanya Cui Fengjiu yang tersisa, dia melihat ini sebagai kesempatan untuk menelan seluruh kota Huai. Mari kita lakukan seperti yang disarankan Grandmaster Lu. Setelah saya mengetahui semuanya, saya akan mengubah kota Huai menjadi sungai darah. Keesokan harinya, menjelang tengah hari, telepon Chen Xuan berdering. Itu adalah Zheng Qingsui. Tuan Chen, apakah Anda bebas sore ini? Kakek saya ingin mengundang Anda ke rumah kami untuk makan siang. Apakah itu nyaman bagi Anda? Tentu saja, itu nyaman. Bagus, haruskah aku datang menjemputmu sekarang? Oh, tidak perlu untuk itu, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Setelah panggilan itu, Chen Xuan pergi ke kediaman keluarga Zheng. Tepat ketika dia tiba di pintu masuk, Zheng Nianyao dan Zheng Qingsui keluar untuk menyambutnya, dan di antara mereka ada seorang pria yang belum pernah dilihat Chen Xuan sebelumnya.
Pria itu tampak berusia 35 atau 36 tahun, berdiri di sana seperti lembing, lurus dan tinggi, dengan penampilan yang tampan dan tegas. Dilihat dari auranya saja, orang dapat mengatakan bahwa pria itu tidak biasa, terutama sikap tegas dan mantap di matanya yang dapat menanamkan rasa hormat dari jauh di dalam masyarakat biasa. Seorang pria militer. Ini adalah tebakan intuitif Chen Xuan tentang identitas pria itu. Ternyata, tebakan Chen Xuan tidak salah. Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah cucu tertua keluarga Zheng kami, Zheng Yunfeng, kata Zheng Nianyao, berseri-seri dengan bangga. Tuan Chen menyelamatkan nyawa kakek saya, meningkatkan teknik tinju keluarga Zheng kami, dan telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga kami. Aku, Zheng Yunfeng, belum berterima kasih padamu. Tolong terima busur saya. Dan dengan itu, Zheng Yunfeng berusaha untuk membungkuk dalam-dalam kepada Chen Xuan, tetapi dihentikan dengan intervensi cepat. Saudara Yunfeng, kamu terlalu sopan. Itu adalah masalah sepele, tidak layak disebut, kata Chen Xuan sambil memandang Zheng Yunfeng, sedikit terkejut. Meskipun Chen Xuan hanya mengangkat tangannya dengan ringan untuk meminta dukungan, Zheng Yunfeng sudah merasakan kekuatan yang luar biasa dari sikapnya. Zheng Yunfeng sangat jelas bahwa Tuan Chen di hadapannya ini memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Setelah itu, sekelompok orang membawa Chen Xuan ke villa. Di ruang tamu, berbagai hidangan mewah telah ditata, cukup untuk menyaingi hotel bintang 5 sekalipun. Selama pesta, Chen Xuan secara alami menjadi pusat perhatian, dengan keluarga Zheng terus bersulang untuknya dengan sangat antusias. Setelah 3 kali minum-minum, para tamu dan tuan rumah sangat bersemangat. Elder Zheng, kita sudah cukup banyak minum sekarang, jadi apa yang ingin kamu diskusikan denganku hari ini? Bisakah kamu membicarakannya sekarang? Chen Xuan tentu tidak percaya bahwa itu Zheng Nianyao telah mengundangnya hanya untuk makan sederhana. Zheng Nianyao pertama kali terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Memang, tidak ada yang luput dari pandangan tajam Tuan Chen. Sebenarnya, mengundang Tuan Chen selama ini, saya memang ingin bertanya. Apa itu? Katakan saja, Elder Zheng. Ini tentang Yunfeng, kata Zheng Nianyao, melirik Zheng Yunfeng. Sebelumnya, kekuatan Zheng Yunfeng telah terjebak pada level jenderal perang peringkat ketiga selama bertahun-tahun tanpa terobosan. Diperkirakan bahwa setelah mempraktikkan teknik tinju keluarga Zheng yang dimodifikasi oleh Chen Xuan, sebuah terobosan mungkin tercapai, tetapi tidak berhasil. Tidak hanya tidak ada perubahan, tetapi bahkan tingkat kultivasi yang sebelumnya stabil telah sedikit terpengaruh, menyebabkan Zheng Nianyao sangat prihatin. Bagaimanapun, Zheng Yunfeng adalah harapan keluarga Zheng mereka untuk masa depan. Kecelakaan apapun akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Zheng. Tanpa pilihan lain, Zheng Nianyao berpikir untuk meminta bantuan Chen Xuan. Setelah mendengarkan penjelasan Zheng Nianyao, Chen Xuan mengangguk, begitu. Saudara Yunfeng, bagaimana kalau saya mendiagnosis denyut nadi Anda terlebih dahulu? Itu akan sangat dihargai. Zheng Yunfeng buru-buru mengulurkan tangannya. Ujung jari Chen Xuan menyentuh denyut nadi, dan karena itu terkait dengan seni bela diri, hanya merasakan denyut nadi permukaan tidak akan banyak mengungkapkan. Dengan sebuah pemikiran, Chen Xuan menyalurkan aliran ki sejati ke dalam tubuh Zheng Yunfeng. Seperti sulur yang tak terhitung jumlahnya, itu langsung memenuhi setiap urat misterius di dalam Zheng Yunfeng. Dalam sekejap, kondisi seluruh tubuh Zheng Yunfeng muncul dengan sendirinya dalam pikiran Chen Xuan dengan cara yang terlihat jelas. Tak lama kemudian, Chen Xuan membuka kembali matanya. Tuan Chen, bagaimana situasinya? Semua anggota keluarga Zheng tampak bersemangat. Masalah dengan saudara Yunfeng sebenarnya masih terletak pada teknik tinju keluarga Zheng sebelumnya. Saudara Yunfeng telah mempraktikkan teknik tinju keluarga Zheng sejak dia masih muda, dan seiring waktu, meridiannya telah rusak, yang secara alami memengaruhi kemampuannya untuk menerobos. Namun, itu bukan masalah utama. Jika saya tidak salah, saudara Yunfeng, Anda menderita luka serius 1 tahun yang lalu dan 5 tahun yang lalu, tanpa cedera yang segera ditangani. Terutama yang dari 5 tahun lalu, yang meninggalkan masalah kronis, menyebabkan Anda sakit setiap kali Anda mengerahkan tenaga. Ini sebenarnya adalah alasan mendasar mengapa saudara Yunfeng tidak dapat menerobos. Chen Xuan menguraikan semua masalah Zheng Yunfeng dalam satu tarikan napas. Zheng Yunfeng sudah melebarkan matanya karena terkejut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena semua yang dikatakan Chen Xuan benar, tanpa satu pun perbedaan. Keluarga Zheng juga tercengang.
Cukup dengan mengukur denyut nadinya, dia berhasil membedakan sifat cedera Zheng Yunfeng di masa lalu, mendiagnosis masalah kronis, dan menggambarkan gejalanya saat berkobar. Keterampilan seperti itu memang mencengangkan. Tentu saja, yang paling mengkhawatirkan Zheng Nianyao bukanlah detail ini. Tuan Chen, saya ingin tahu apakah ada obat untuk kondisi Yunfeng. Bab 098. Lihat betapa seriusnya dirimu. Keluarga Zheng semua menatap Chen Xuan dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Namun, jawaban Chen Xuan bukanlah apa yang mereka harapkan. Ada obatnya, tapi sangat sulit. Apa maksudmu? Chen Xuan menghela nafas, karena penyakit saudara Yunfeng telah menumpuk dalam waktu yang lama, dan ini merupakan dua kejadian yang terus-menerus. Di atas kerusakan meridian sebelumnya, semua faktor ini digabungkan membuat kondisi saudara Yunfeng sangat sulit untuk disembuhkan secara mendasar. Kecuali ada semacam obat ajaib. Apa? Keluarga Zheng langsung jatuh ke dalam keputusasaan. Obat ajaib. Itu mungkin juga sesuatu yang hanya ada dalam legenda, dan bahkan jika seseorang bersedia mengeluarkan uang, itu mungkin tidak mungkin untuk dibeli. Jadi, katakanlah, untuk menyembuhkan penyakit Zheng Yunfeng yang sulit disembuhkan, bukankah itu sama sekali tidak ada harapan? Tuan Chen, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Zheng Nianyao tidak mau menyerah. Chen Xuan tampak gelisah, saya dapat mencoba akupuntur yang sering untuk membantu saudara Yunfeng pulih, tetapi efektivitas dan kecepatannya akan sangat berkurang, dan tidak ada jaminan keberhasilan. Seperti kata pepatah, bahkan seorang wanita pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi, bahkan dengan kemampuan yang luar biasa, Chen Xuan akan kesulitan menyembuhkan penyakit Zheng Yunfeng tanpa obat ajaib seperti itu. Bagaimanapun, kondisi Zheng Yunfeng sebenarnya bukan penyakit, melainkan kerusakan mendasar, yang merupakan bagian yang paling menyusahkan. Keluarga Zheng diliputi keputusasaan. Namun, Zheng Yunfeng tampak sangat kuat. Faktanya, Zheng Yunfeng cukup menyadari situasinya sendiri. Dia sudah mencari banyak ahli di Yanjing sebelumnya, dan kesimpulan mereka bahkan lebih pasti daripada Chen Xuan. Oleh karena itu, Zheng Yunfeng tidak bisa benar-benar mengatakan dia kecewa, hanya saja sayang sekali dia tidak bisa maju lebih jauh dalam hidupnya. Karena tidak dapat menyembuhkan penyakit Zheng Yunfeng, Chen Xuan juga merasa agak bersalah. Bagaimanapun juga, Zheng Yunfeng adalah seorang jenderal perang peringkat 3 yang terkenal, dan luka-lukanya tidak diragukan lagi diderita untuk melayani negara, dia pantas mendapatkan akhir yang lebih sempurna. Chen Xuan merenungkan dalam hatinya bahwa itu setelah kembali ke rumah, dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika ada cara, dia harus menyembuhkan Zheng Yunfeng. Jika dia bisa membantu negara mendapatkan raja perang lainnya, itu juga akan menjadi perbuatan berjasa bagi Chen Xuan. Sore harinya, setelah mengirim Xiao Yu kembali ke daerah pemukiman Feng Hua, Chen Xuan menerima telepon dari Zhao Luna, dan saat itulah dia ingat bahwa dia telah setuju untuk menghadiri acara lelang amal sehari sebelumnya di kedai kopi. Setengah jam kemudian, Chen Xuan tiba di Paviliun Hanjiang. Paviliun Hanjiang adalah sebuah bangunan kuno berusia lebih dari 200 tahun, yang terletak di tepi Sungai Pu. Itu berdiri menghadap ke sungai dan cukup spektakuler. Pada zaman dahulu, itu adalah tempat berkumpulnya para sarjana dan sastrawan. Saat ini, Paviliun Hanjiang telah menjadi pusat elit sosial. Hampir semua acara publik besar biasanya diadakan di sini. Namun, tempat kelas atas seperti itu secara alami bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa sesuka hati, hanya orang kaya atau bergengsi yang memiliki kesempatan untuk sering mengunjungi tempat seperti itu. Oleh karena itu, bisa memasuki Paviliun Hanjiang untuk sebuah acara telah menjadi simbol status di mata masyarakat kota Huai. Pada saat ini, malam telah tiba, tetapi area di sekitar Paviliun Hanjiang ramai dengan orang-orang dan penerangan yang terang benderang. Paviliun Hanjiang berlantai 9 tampak megah dan megah. Begitu dia tiba di pintu masuk, dia melihat Zhao Luna melambai padanya dengan penuh semangat. Hari ini, Zhao Luna mengenakan skinny jeans biru muda yang menonjolkan kakinya yang lurus dan panjang, serta kaos putih bersih yang pas, membuatnya terlihat polos dan imut. Saat dia terpental dan melompat, dadanya bergelombang, menarik perhatian orang-orang di dekatnya yang tidak bisa berpaling. Chen Xuan merasa sedikit malu dan berjalan mendekat. Paman, mengapa kamu baru saja sampai di sini? Aku sudah menunggumu selama berabad-abad. Zhao Luna dengan santai mengaitkan lengannya ke lengan Chen Xuan, tetapi karena dia begitu dekat, perasaan kenyang langsung menyebar ke lengan Chen Xuan. Bisakah kamu melepaskanku dulu? Chen Xuan, bagaimanapun juga, adalah pria sejati dengan banyak pengalaman, namun dia masih sedikit gugup dengan Zhao Luna yang begitu akrab. Zhao Luna menjadi lebih main-main. Ada apa? Apakah kamu malu? Atau apakah kamu takut istrimu akan melihat kita? Saat berbicara, Zhao Luna mencondongkan tubuh lebih dekat, mengintensifkan sensasi di lengan Chen Xuan.
Dengan keintiman seperti itu, jelas bahwa gadis ini sengaja melakukannya. Jika kamu terus bermain-main seperti ini, aku benar-benar akan pergi. Chen Xuan membuat marah. Zhao Luna cemberut, tidak puas, baiklah, aku akan berhenti, lihat betapa seriusnya dirimu. Nona Zhao merasa sangat frustrasi di dalam. Manakah dari anak laki-laki lain yang tidak menyukainya, praktis bersaing untuk meminum air mandinya. Namun, pria di hadapannya, meskipun dia begitu maju, masih menjaga jarak, yang menyebabkan Zhao Luna merasakan kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, ayahku masih menunggu di dalam. Ayo masuk. Dengan itu, Zhao Luna membawa Chen Xuan langsung ke paviliun Hanjiang. Begitu Chen Xuan masuk, sosok tinggi dan menarik muncul di ambang pintu. Sosok ini tidak lain adalah Lo Ani. Awalnya, dengan latar belakang Lo Ani, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki paviliun Hanjiang untuk lelang amal. Tapi baru pagi ini, dia bertemu dengan seorang pemuda kaya melalui perkenalan seorang teman. Dia kebetulan datang ke sini dan ingin memamerkan statusnya dan memenangkan hati Lo Ani, dia membawanya. Jadi ini paviliun Hanjiang, sangat mengesankan. Meskipun Lo Ani bukan dari kota Huai, dia sudah lama mendengar tentang paviliun Hanjiang dan tentu saja sangat senang berada di sini hari ini. Tentu saja. Paviliun Hanjiang adalah tempat berkumpulnya elit kota Huai, orang biasa tidak mendapat kesempatan untuk masuk, pemuda kaya itu berkata dengan angkuh. Sepertinya aku benar-benar menikmati kemuliaanmu hari ini, Tuan Wang. Lo Ani berkata dengan genit. Dia sangat menyadari niat pria di hadapannya, dia hanya ingin memamerkan statusnya untuk memenangkan hatinya. Tapi Ani adalah seorang sosialita yang terampil dan tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Mengesampingkan apakah ada ketertarikan romantis atau tidak, berfoto selfie di paviliun Hanjiang adalah hal yang paling penting saat ini. Kemudian, Lo Ani meraih lengan orang kaya itu dan langsung melangkah ke paviliun Hanjiang. Lelang amal diadakan di lantai paling atas paviliun Hanjiang, lantai 9. Meskipun paviliun Hanjiang adalah bangunan tradisional, namun telah mengalami renovasi modern agar sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk lift interior kecil yang dibangun tanpa mengurangi strukturnya. Ketika Lo Ani tiba di lobi lantai 1 bersama orang kaya itu, pintu lift baru saja ditutup. Namun pada saat pintu lift tertutup, tatapan Lo Ani berhasil melihat sekilas sosok melalui celah penutup. Sosok itu begitu familiar, membuat wajah Lo Ani berubah drastis. Chen Xuan. Bab 099. Harta tak ternilai. Meskipun itu hanya sesaat, sosok itu sangat mirip dengan Chen Xuan, itu membuat Lo Ani tercengang. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya, menepis pikiran itu. Apa yang dia pikirkan, ini adalah paviliun Hanjiang, tempat yang hanya bisa diakses oleh kaum elit. Bagaimana mungkin Chen Xuan, yang tidak berguna itu, mungkin memenuhi syarat untuk datang ke tempat kelas atas seperti itu? Itu pasti karena mereka sangat mirip. Mengesampingkan pikiran-pikiran ini, ketika lift tiba, Lo Ani mengikuti pemuda kaya itu ke lantai 9. Pada saat itu, seluruh lantai 9 paviliun Hanjiang dipenuhi oleh orang-orang, semuanya adalah anggota masyarakat kelas atas yang berpakaian modis, berbaur dengan minuman di tangan. Alasan orang-orang ini sangat ingin masuk ke paviliun Hanjiang bukan hanya untuk pamer tetapi terutama untuk memasuki lingkaran elit dan bertemu dengan individu yang lebih berpengaruh dan berkuasa. Namun, bagi kebanyakan orang untuk bertemu dengan seseorang yang berstatus lebih tinggi di sini bukanlah tugas yang mudah. Karena tata letak venue di paviliun Hanjiang sangat disengaja. Lantai 9 dirancang seperti loteng, di mana anggota masyarakat kelas atas biasa duduk di aula utama. Tetapi para tamu yang benar-benar terhormat ada di sekitar aula utama di lantai 2, dengan masing-masing memiliki kotak pribadi mereka sendiri. Ini menghadap ke aula utama namun disembunyikan oleh tirai, jadi orang biasa tidak bisa melihat ke dalam, apalagi berharap untuk berkenalan. Desain ini dirancang oleh penyelenggara untuk melindungi privasi tamu berharga mereka dan mencegah mereka diganggu. Pada saat ini, di kotak 888 di tingkat kedua, Chen Xuan dan Zhao Boqian sudah duduk. Saudara Chen, saya dengar ada beberapa harta hari ini, Anda harus membantu saya mengawasi. Chen Xuan tersenyum tipis, Paman Zhao, kamu terlalu rendah hati. Dengan Anda di sini, apa yang perlu saya jaga? Saya murni di sini untuk memperluas wawasan saya hari ini. Kata-kata Chen Xuan membuat Zhao Boqian menyeringai lebar. Sebagai pewaris keluarga Zhao, pemilik Asbu Xuan, dia jarang melewatkan nilai barang yang sebenarnya. Segera, saat pembawa acara naik ke panggung, pelelangan segera dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah jepit rambut diancui Kekaisaran Dinasti Qing.
Sebuah barang kecil yang akhirnya terjual seharga 5 juta, hanya bisa dianggap sebagai makanan pembuka. Zhao Boqian, yang terbiasa dengan barang-barang seperti itu, bahkan tidak mengajukan penawaran, jelas tidak tertarik. Pelelangan berlanjut, dan beberapa item berikutnya terjual jutaan, tetapi masih gagal menarik minat Zhao Boqian. Pada akhirnya, dia menghabiskan 12 juta untuk membeli sepasang vas giok dinasti Song Utara 100 Shou, hanya sebagai hiburan. Lelang pasti hanya permainan untuk orang kaya, dan taipan seperti Zhao Boqian bersenang-senang di dalamnya, sementara mereka yang berada di aula utama sebagian besar hadir untuk bersenang-senang. Belum lagi seseorang seperti Lo Ani, hanya mengarang angka. Faktanya, sejak awal, Lo Ani telah menonton dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Sebuah jepit rambut dilelang seharga 5 juta, dan 2 vas batu giok seharga 12 juta. Ini benar-benar menjungkir balikkan pemahamannya, lagi pula, dia hanyalah orang biasa, yang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan 5 juta seumur hidup. Namun bagi orang-orang kaya di kotak tingkat kedua, itu hanyalah sebuah permainan. Ini hanya memperkuat tekad Lo Ani untuk menikah dengan pria kaya suatu hari nanti, dan bukan sembarang pria kaya, tetapi orang yang bisa menghabiskan uang seperti orang-orang di tingkat kedua, membuang ribuan orang tanpa peduli. Hanya dengan begitu hidupnya akan terasa benar-benar berharga. 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari selusin barang antik telah dilelang, dengan Zhao Boqian mengklaim hanya 4 di antaranya. 4 item, namun harganya hampir 100 juta. Selanjutnya, barang berikut dibawa ke stand pajangan, sepotong bronzeware. Pembawa acara mengumumkan, hadirin sekalian, barang di atas panggung adalah kapal ikan ganda perunggu, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai barang dari era dinasti Shang. Tawaran awal adalah 50 juta. Penonton tersentak kaget. 50 juta, tidak diragukan lagi harga awal tertinggi untuk barang apapun saat ini. Terlepas dari keheranan mereka, minat orang banyak terhadap kapal ikan ganda perunggu tidak tinggi, bukan hanya karena harga awal yang mahal tetapi juga karena pasar peralatan perunggu itu sendiri. Dengan maraknya pemalsuan di pasar peralatan perunggu saat ini, hanya ada sedikit peralatan perunggu antik asli. Menghabiskan 50 juta hanya untuk mendapatkan barang palsu akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, ketika tuan rumah mengumumkan dimulainya penawaran, tidak ada yang mengajukan penawaran. 50 juta. Biaya trial and error terlalu tinggi. Zhao Boqian menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, jelas tidak berencana untuk mengajukan penawaran. Sentuhan kegembiraan muncul di wajah Chen Xuan saat dia menyeringai dan berkata, itu belum tentu benar. Zhao Boqian merasakan sesuatu, saudara Chen, mungkinkah Anda telah melihat sesuatu yang istimewa? Chen Xuan tersenyum tanpa berbicara. Menurut saya, barang ini adalah harta yang langka, Paman Zhao, jangan sampai ketinggalan. Ah, ini. Zhao Boqian agak ragu-ragu. Dalam pandangannya, memang tampak terlalu tidak ekonomis untuk menjajaki 50 juta secara coba-coba. Bagaimanapun, dia masih meragukan penilaian Chen Xuan. Zhao Luna segera mulai merasa tidak bahagia. Ayah, bukankah kamu yang mengatakan untuk membiarkan Chen Xuan menjadi matamu? Sekarang Chen Xuan mengatakan barang ini adalah harta karun, mengapa kamu tidak bergegas untuk mengajukan penawaran? Zhao Boqian berada di tempat yang canggung, jika dia mengabaikan nasihatnya sekarang, dia benar-benar akan menyinggung perasaan seseorang. Karena tidak punya pilihan lain, Zhao Boqian memutuskan untuk mengajukan penawaran. Dia tidak berharap untuk mendapatkan harta apapun, dia hanya ingin menenangkan Chen Xuan. 51 juta. Begitu Zhao Boqian angkat bicara, semua mata di paviliun Hanjiang menoleh ke arah stand 888. Padahal, sejak awal, booth 888 sudah cukup menarik perhatian. Menghabiskan lebih dari 100 juta di pelelangan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Sekarang untuk secara langsung menawarkan lebih dari 50 juta untuk sebuah barang yang kemungkinan besar adalah bronzeware palsu memang menyebabkan kegemparan. Bahkan tuan rumah tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar mengajukan penawaran untuk peralatan perunggu ini. Apakah ada orang yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi? 51 juta sekali, 2 kali, terjual. Mendengar kata terjual, Zhao Boqian benar-benar mengundurkan diri. Saudara Chen, saya khawatir Anda mungkin salah kali ini. Terlepas dari keasliannya, meskipun barang ini memang dari dinasti Shang, dengan harga 51 juta, tidak banyak ruang untuk peningkatannya. Tanpa ada orang lain yang melakukan penawaran balasan, Zhao Boqian merasa dia pasti akan menderita kerugian besar. Chen Xuan, bagaimanapun, hanya tersenyum tipis dan berkata acuh tak acuh, Paman Zhao benar, jika itu benar-benar dari dinasti Shang, itu memang tidak akan terlalu ekonomis. Tetapi jika itu dari periode yang lebih awal, maka itu cerita yang berbeda.
Periode sebelumnya, Zhao Boqian tercengang. Dalam pemahamannya, perunggu pertama kali muncul tidak lebih awal dari dinasti Shang dan Zhou, jadi apa yang bisa lebih awal? Namun, segera setelah itu, sebuah pikiran mengejutkan tiba-tiba muncul di benak Zhao Boqian, membuatnya dalam hati khawatir. Apakah kamu menyarankan Su kuno? Chen Xuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, maknanya sudah sangat jelas. Zhao Boqian benar-benar tercengang. Berita tentang situs Su kuno yang didiskusikan dengan hangat sudah tidak asing lagi bagi Zhao Boqian. Jika barang ini benar-benar terkait dengan peradaban Su kuno, maka nilainya tidak dapat diukur, jauh melampaui 500 juta atau bahkan 5 miliar. Itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Saudara Chen, bisakah Anda benar-benar mengkonfirmasi ini? Zhao Boqian tidak berani mempercayainya. Chen Xuan mengangguk, tidak salah lagi. Pengetahuan Chen Xuan tentang barang antik mungkin tidak banyak, tetapi penglihatannya yang tajam sangat luar biasa. Dia telah mengenali pada pandangan pertama bahwa itu aura yang berasal dari kapal ikan ganda perunggu ini berasal dari 5.000 tahun yang lalu, menurut perkiraan kronologis, itu pasti. Zhao Boqian sangat gembira. Jika ini benar-benar masalahnya, maka dia memang menghasilkan banyak uang kali ini. Dengan pelelangan kapal ikan ganda perunggu, pelelangan hampir berakhir. Item terakhir kemudian didorong ke atas panggung. Ketika tatapan Chen Xuan tertuju pada benda itu, ekspresinya yang sebelumnya tidak terganggu berubah secara dramatis. Bab 100 siapa bilang itu kayu? Di depan mata semua orang ada artefak kayu setinggi sekitar 1 kaki, mirip dengan sejenis ukiran kayu. Namun, bentuk seluruh ukiran kayu ini terlalu abstrak. Itu menyerupai gunung dan sungai tetapi pada akhirnya menentang identifikasi, sebuah teka-teki yang sebenarnya. Dilihat hanya dari keahliannya, ukiran kayu di depan kami ini benar-benar tidak banyak memujinya. Di atas panggung, pembawa acara memperkenalkan, apa yang dilihat semua orang sekarang adalah lot terakhir dari lelang hari ini dan juga upaya khusus oleh paviliun Hanjiang kami. Ukiran kayu ini berasal dari makam kuno seorang panglima perang selama periode negara berperang dan merupakan benda pemakaman kayu yang sangat langka. Mereka yang menyukai koleksi semacam itu mungkin ingin mencobanya. Ukiran kayu negara-negara berperang, tawaran awal, 3 juta. Terlepas dari perkenalan tuan rumah yang fasih, hal itu gagal memicu banyak minat di antara penonton. Sebuah ukiran kayu. Mungkinkah ini dianggap barang antik? Di dunia barang antik, barang-barang seperti itu selalu luput dari perhatian, dan membaliknya untuk mendapatkan keuntungan tidaklah mudah, dengan potensi apresiasi yang sangat terbatas. Justru karena hal inilah segera setelah pembawa acara mengumumkan dimulainya penawaran, paduan suara ejekan datang dari penonton. Zhao Boqian tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kali ini penyelenggara benar-benar melakukan terlalu banyak, membawa semua jenis pernak-pernik yang tidak berharga untuk menipu uang. Adik kecil Chen, jangan buang waktu lagi, haruskah kita pergi? Saat Zhao Boqian berbicara dan hendak pergi, dia melihat Chen Xuan berdiri diam, tatapannya tertuju pada ukiran kayu di atas panggung. Adik kecil Chen. Chen Xuan berbicara dengan acuh tak acuh, aku akan mengambilnya. Apa? Zhao Boqian tercengang. Zhao Luna sama bingungnya, Paman, apakah kamu baik-baik saja? Seseorang berani menjual pecahan kayu seharga 3 juta, itu jelas scam. Selain Anda, tidak ada yang cukup bodoh untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk hal yang tidak berguna seperti itu, bukan? Saat Zhao Luna selesai berbicara. 5 juta. Tiba-tiba, tawaran datang dari dalam aula. Zhao Luna dan Zhao Boqian sama-sama terkejut, mereka tidak mengharapkan orang lain selain Chen Xuan untuk mengajukan penawaran. Penonton, yang awalnya berencana untuk pergi, semua berhenti saat mendengar tawaran baru ini. Tuan rumah sangat gembira. Tamu di stan 518 menawarkan 5 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kerumunan menggelengkan kepala. Membeli sepotong kayu seharga 5 juta sudah cukup bodoh, siapa yang bisa lebih bodoh? 7 juta. Chen Xuan mengajukan penawaran secara langsung. Dia mengatakan dia menginginkan ukiran kayu, jadi dia tidak berencana untuk menahan diri meskipun Zhao Boqian menawar. Begitu tawaran 7 juta diajukan, penonton menjadi gempar. Mereka yang telah berdiri sekarang duduk kembali di kursi mereka, merasakan bahwa mungkin ada tontonan yang layak untuk ditonton. Memang, itu terbukti menjadi masalahnya. Selanjutnya, tawaran untuk ukiran kayu dengan cepat menembus 10 juta, 15 juta, dan masih naik ke angka yang lebih tinggi. Dan penawar hanya Chen Xuan dan tamu di stan 518 di seberangnya. Ketika Chen Xuan mendorong harganya menjadi 18 juta, stan 518 terdiam sejenak. Kerumunan di venue ramai dengan diskusi.
Sebuah ukiran kayu yang mencapai harga astronomi hampir 20 juta benar-benar menghancurkan prasangka mereka. Paman, membeli sepotong kayu seharga 18 juta, apakah kamu gila? Zhao Luna tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Zhao Boqian juga tampak bingung. Chen Xuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya diarahkan ke seberang stand 518. Pada saat itu, di dalam stand 518, seorang pria berusia 30-an duduk di sofa dengan ekspresi serius. Menemaninya, selain selusin pengawal, adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah panjang. Elder Wu, mungkinkah orang itu juga melihat nilai dari barang ini? Tamu stand 518 bertanya dengan nada muram. Tetua berjubah menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, kami melakukan segala cara hanya untuk menemukan objek ini. Bagaimana mungkin ada ahli seperti itu di kota Huai kecil ini? Dalam pandangan saya, dia kemungkinan besar menggertak. Lalu, menurut Elder Wu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Elder Wu berpikir sejenak dan kemudian berkata, awalnya, benda ini hanyalah benda mati, dan tidak pasti apakah itu benar-benar dapat membantu penyakit Elder Master Du. Mari kita lakukan ini, paling banyak 50 juta. Lebih banyak lagi akan jauh melebihi nilai item. Tamu di kotak 518 mengangguk, pada dasarnya setuju. Baiklah, tawaran saat ini untuk patung kayu Waring Stats dari Gesin Box 888 telah mencapai 18 juta. Apakah ada orang yang ingin menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Bukan hanya tuan rumah, tetapi pandangan semua orang di venue tertuju pada kotak 518. 2 detik kemudian, sebuah suara akhirnya datang dari kotak 518, 100 juta. Boom! 100 juta. Sepotong kayu yang patah, sebenarnya dilelang seharga 100 juta. Itu terlalu dibesar-besarkan. Ini adalah item dengan harga tertinggi dari seluruh lelang. Kerumunan awalnya mengira patung kayu ini hanya pengisi yang dibawa oleh penyelenggara, tetapi mereka akhirnya menyaksikan kegilaan. Di dalam kotak 518, Elder Wu melirik orang di sampingnya dan tidak bisa menahan napas. Keluarga Du dari Nanhu, memang, membuat gerakan besar segera setelah mereka bergerak. Tamu di kotak 518, bagaimanapun, melihat dengan tenang ke sisi yang berlawanan. Dalam pandangannya, tidak peduli apakah orang di kotak 888 tahun nilai patung kayu itu, sekarang setelah dia menaikkan harga ke level ini, pihak lain pasti tidak punya alasan untuk melanjutkan penawaran. Namun, sebelum dia bisa menenangkan pikirannya, suara lain terdengar. 200 juta. Menggandakan tawaran hingga 100 juta sekaligus. Ini benar-benar gila. Bahkan nilai barang antik top dunia pun jarang bisa mencapai level ini. Zhao Boqian tercengang. Zhao Luna sudah terdiam. Ani dari keluarga Loh juga sudah terpana di mana dia berdiri. Dengan santai mengajukan 200 juta. Ini adalah tipe pria yang sangat diinginkan Ani Loh. Otak tuan rumah juga menjadi kosong, dan butuh waktu lama sebelum dia akhirnya pulih. 200 juta. Tamu di kotak 888 menawar 200 juta. Apakah ada tamu lain yang bersedia menawar lebih tinggi? Di kotak 518, wajah pria itu gelap seperti guntur, dan sampai tuan rumah memanggil untuk ketiga kalinya, dia tidak mengajukan penawaran. Itu bukan tentang uang, 200 juta sudah benar-benar di atas nilai barang itu. Segera, patung kayu negara-negara berperang dikirim ke kotak 888. Melihat patung di depannya, bibir Chen Xuan melengkung menjadi senyum puas. Zhao Luna, di sisinya, tidak tahan lagi, Paman, kamu telah menghabiskan 200 juta untuk sepotong kayu, namun kamu masih tersenyum. Chen Xuan hanya tersenyum tipis, sepotong kayu. Siapa bilang itu hanya kayu? Mengatakan itu, Chen Xuan mengambil pisau buah dari meja dan memotong jarinya, setetes darah segar menetes langsung ke patung kayu itu. Saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.